Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu sore weekend. Saya mau kasih makan ikan mas koki pakai cacing sutra. Ya, kayaknya udah lama banget ya udah nggak posting video tentang ikan. Ya, hari ini saya lagi nggak ada kegiatan. Alhamdulillah bisa bikin konten video tentang ikan. Jadi saya mau posting mas koki makan cacing sutra. Tapi ini perlu diketahui dulu ya, sebelum cacing sutra dikasih ke mas koki ini wajib untuk dibersihkan terlebih dahulu. Dan videonya itu saya udah bikin di video-video sebelumnya cara mencuci cacing sutra. Jadi wajib dibersihin, dibilas sampai beberapa kali sampai dianggap bersih. Ya, jadi sebelum cacing sutra dimasukin ke akuarium atau dikasih ke mas koki itu wajib dibersihin dulu, dibilas. Karena cacing sutra itu walaupun air terlihat bersih tapi dia berpotensi membawa penyakit, membawa virus, membawa bakteri yang gak baik untuk ikan gitu loh. Nah, ini ngomong-ngomong ada kena swim bleeder nih ikannya nih. Ini akuarium ini udah ada kurang lebih 4-5 bulan saya nggak urus. Ini baru kemarin saya ganti air, jadi sempet nggak keurus. Tapi alhamdulillah masih pada sehat, kasih makan masih rutin, cuman nggak kuras air. Ini baru kemarin nih saya bersihin. Nah, kembali lagi ke masalah yang cacing sutra. Jadi wajib ya, cacing sutra itu sebelum dikasih ke mas koki, sebelum dimasukin ke akuarium itu wajib dibersihkan. Di video saya sebelumnya saya udah pernah posting. Jadi harus dibilas pakai saringan ikan, disiram air sampai kurang lebih 9 kali. Kalau saya biasanya ngerjain 9 kali sampai bener-bener bersih, baru dikasih ke ikan. Walaupun nggak bisa hilang sama sekali, tapi paling nggak mengurangi risiko adanya bakteri, virus, kuman yang ada di di cacing-cacing itu ya. Nah, ini udah saya cuci cacingnya. Jadi saya mau kasih makan ikan-ikan ini dengan cacing sutra. Dan kebetulan ini udah lama banget nih mereka nggak makan cacing sutra. Jadi cuma makan pelet terus setiap hari. Padahal makan cacing sutra itu atau makanan hidup itu adalah makanan yang terbaik untuk ikan mas koki. Bukan mas koki doang, semua ikan. Karena makanan hidup itu adalah makanan terbaik untuk ikan. Dibandingin dengan pelet ya, tetap makanan hidup itu kayak cacing sutra, cacing darah, itu adalah makanan terbaik untuk mereka gitu loh. Proteinnya tinggi, jauh lebih tinggi daripada pelet-pelet. Nah, terus apa lagi ya? Langsung kita kasih aja deh ya. Cacing sutra dimakan ikan mas koki. Oh ya, ini sebelum cacing sutra dicemplungin ke dalam akuarium, ini wajib dimatiin dulu ininya power headnya, karena nanti bisa kesedot sama power head kalau misalnya dia nggak dimatiin. Kalau udah kesedot nanti masuk ke box filter, itu bisa jadi bau. Jadi wajib dimatiin dulu ya, wajib dimatiin dulu power headnya. Bentar, nih aneh matiin dulu nih. Aduh, mana ini? Nah, ini udah mati posisinya. Kalau kebalik, bukan ini nih. Nah, nggak apa deh. Harusnya ya udah. Gelembung udaranya tadi mulai nggak dicabut. Nah, sekarang udah mati dua-duanya nih. Power head mati. Aerator juga mati. Jadi nggak ada sirkulasi sama sekali. Ini tenang ya. Nah, ini udah aman buat dicemplungin cacing sutra. Tuh. Sekarang kita kasih cacing sutra. Waduh, udah lama nih mereka nggak makan cacing sutra. Ayo makan. Ayo makan. Lahap. Mantap bos. Terima kasih bos. Ya.
Dan ini ngasih makannya jangan berlebihan, jadi seperlunya aja. Aduh. Nah, segini juga udah lumayan ini. Jadi potokannya tuh apa ya, kurang lebih jangan lebih dari 5 menit. Kalau misal gimana ya mas bahasanya ya. Jadi kalau nyemplungin cacing sutra itu dia harus habis kurang dari 2 menit. Kalau misalnya lebih dari 2 menit itu apa ya, kurang bagus. Karena kan cacing sutra itu kan dia berpotensi jadi berkembang biak kayak bakteri, virus segala macam. Nah, ini lagi pada makan nih. Lahap. Enak ngeliat kayak gini ya kan, apalagi kalau pulang kerja makan ngasih makan ikan, lihat kayak gini, aduh sedep bos, capek bisa hilang semuanya ya. Nah ini wajib diperhatiin ya kebersihan cacing sutra. Jadi setiap habis ini udah dikasih nih, pastiin cacing sutranya semua udah bersih, udah nggak ada lagi yang mengendap di bawah. Jadi bisa dihidupin lagi power headnya supaya dia nggak kesedot sama power head. Kalau bisa udah kesedot sama power head, masuk ke filtrasi ke box filter, itu bisa bikin bau, baunya tuh nggak enak banget, kayak bau bangke. Nah makanya pastiin dulu sampai bener-bener bersih, nggak ada lagi cacing sutra yang ada di akuarium, baru dihidupin lagi power headnya. Gitu, nggak masalah kok, mereka tetap masih bisa hidup. Nah ya kan. Dan kalau misalnya ini kan kalau misalnya masih ada sisa di cacing sutra masih sisa, jadi kalau bisa cacing sutra itu dikasih gelembung udara ya, kayak aerator gitu, jadi dia masih bisa tetap hidup. Dan kalau misalnya mau dikasih lagi ke ikan kokinya atau masukin ke akuarium lagi, itu wajib dibersihin lagi ya. Jadi kalau misalnya cacing sutra itu ngendap diam, itu dia bisa berpotensi tempat bertumbuhnya bakteri, kuman, virus. Nah kalau misalnya mau dikasih ke mas koki lagi, bersihin lagi, baru dicemplungin lagi. Ntar kalau misalnya mau kasih lagi, bersihin lagi sampai habis kayak gitu. Itu sih yang aneh pakai begitu ilmunya. Katanya begitu caranya. Jadi supaya ikan itu tetap sehat, insya Allah sehat. Nggak ada jaminan sehat sih, cuman insya Allah kita tetap ikhtiar buat supaya ikan tetap sehat, tetap oke. Tuh lihat ya kan, enak di pembangunan, paling enak ini kayak gini. Waduh, ngeliat ikan pada berseliweran tuh mantep lah pokoknya. Obat stres, obat capek, salah satunya ini bos ya gak, ngeliat Bas Koki berenang pada makan cacing sutra tuh, sambil mandangin, mantep. Ada yang berenangnya terbalik. Mas Koki berenang terbalik, kena swim bleeder dia. Tapi nggak usah khawatir, kalau swim bleeder sih masih bisa sembuh. Dipuasain aja 2-3 hari, tapi gue lama-lama hilang dia. Nah kayak gini, terus lama-lama bersih nih cacing sutranya, udah beres habis. Jadi kalau ngasih makan jangan berlebihan, secukupnya aja ya. Karena yang berlebihan itu juga nggak bagus. Seperlunya, secukupnya. Habis kan, bersih. Dan untuk ikan mas koki ini wajib kita perhatiin kebersihan ininya ya, akuarium, supaya dia airnya tetap sehat. Dan yang perlu diperhatiin juga komponen filternya, kayak filter mekanis, filter biologis. Mekanis itu bisa kayak dakron, busa, terus ya sejenis kayak gitulah. Terus kalau filter biologis tuh kayak bioring, biobol, karang jahe, terus batu apung. Bisa tuh pakai itu. Kalau ini pakai bioring, biobol, karang jahe, sama batu apung. Dia insya Allah bisa menjaga kualitas air supaya ikan tetap sehat gitu bos. Nah fungsi filter biologis itu seperti yang udah pernah saya kasih tahu di video-video sebelumnya. Nah, jadi bisa mengurai
Amoniak itu kotoran racun yang keluar dari kotoran-kotoran ikan. Jadi kayak nya gitu. Itu bisa berbahaya tuh, bisa jadi racun, bom amoniak. Apalagi kalau Mas Koki itu kan dia makan terus berak lagi, banyak gitu loh, nggak berhenti terus, kasih makan juga dia akan makan terus dan akan berak terus. Nah, jadi fungsinya filter biologis itu untuk mengurai tadi yang amoniak tadi menjadi nitrit dan nitrit menjadi nitrat. Artinya racun yang keluar dari kotoran ikan itu bisa dinetralisir, yang tadinya berbahaya buat ikan insya Allah menjadi sehat buat ikan lagi gitu ya. Fungsi filter biologis seperti itu. Sebenarnya banyak lagi kayak filter biologis tuh, kayak kayak lava rock tuh bisa juga, banyak macam-macam. Kalau saya pakai tuh kayak bioring, biobol, karang jahe, sama batu apung. Itu aja juga insya Allah cukup banget. Nah, kalau ngeliat ikan kita sehat kan kayaknya gimana, enak gitu ya. Kayak gini kan enak nih. Ini sebenarnya airnya masih agak kuning karena kemarin saya beberapa bulan tuh emang nggak sempet pegang terus. Ini baru kemarin saya sempet pegang, langsung saya ganti airnya, saya kurangin sampai 3/4. Jadi air tinggal 1/4, langsung saya suntikin air baru lagi. Nanti yang bagusnya sih emang seminggu sekali kurangin air 30% sampai 50%, isi lagi air baru gitu. Supaya kalau misalnya kita di dalam ruangan, walaupun itu ber-AC, kita tetap butuh udara yang sehat, udara dari luar, karena tetap aja walaupun AC itu tetap oksigen yang ada dari luar tuh, dari alam itu jauh lebih sehat dibanding dengan udara AC. Kayak gitu model kayak manusia juga. Nah, ikan juga begitu. Kalau misalnya walaupun itu air sehat, mereka tetap butuh air baru gitu loh ya. Seperti itu ya. Ini sih cuman sharing aja sih, nggak so pinter atau gimana, sharing aja yang aneh tahu kayak gini, aneh kasih tahu ke orang lain ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat gitu ya buat orang lain. Insya Allah bermanfaat. Tapi kalau enggak pun ya nggak apa-apa. Ya namanya juga sharing ya bos. Nah, kayak gini aja nih, kalau misalnya mau ngasih makan cacing sutra, makan ikan mas koki pakai cacing sutra, pertama wajib dibersihin. Bersihinnya itu caranya dengan dibilas dengan air mengalir ya. Jadi cacingnya itu taruh di saringan ikan, disiram pakai air, terus taruh lagi di tempat, disiram lagi, terus diulang-ulang sampai kurang lebih 9 kali. Dan di video sebelumnya tuh udah ada yang aneh kasih tahu caranya mencuci cacing sutra, ada, dicari aja nggak apa-apa. Terus wajib dibersihkan. Kalau udah dikasih udah bersih, dikasih ke ikan mas kokinya tuh secukupnya, jangan berlebihan, jangan terlalu banyak. Dan sebelum dikasih ke mas koki, wajib power head dimatiin dulu supaya dia nggak kesedot oleh power headnya yang nanti akan menjadi bau di di box filternya. Ngendap di box filter tuh bisa bikin bau, bisa bikin penyakit juga buat ikan. Itu juga bahaya juga bos. Nah, jadi pertama wajib dibersihin cacing sutranya, kasih makan secukupnya, dan wajib diperhatiin kebersihan airnya. Kayak gitu aja sih. Cuman sharing-sharing dikit aja. Sabtu sore nggak ada kegiatan, kita ngobrol sedikit soal ikan mas koki ya gak. Ya walaupun ikan mas kokinya bukan mas koki yang mahal, tapi kan enak gitu kita ngelihatnya, piaraan kita sendiri ya gak. Dari merah dari kecil sampai gede, sampai itu ada tuh yang udah lahiran tuh anaknya tuh. Nah, itu yang kecil tuh anaknya tuh. Itu ngebang biakin sendiri aneh. Tuh yang kecil-kecil tuh. Masih ada masih banyak lagi di akuarium yang satu. Cuman ini beberapa aja yang aneh taruh di sini nih. Gitu, bos. Ya itu aja jadi yang bisa saya sharing hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Alhamdulillah kalau emang jadi bisa diambil manfaatnya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Itu aja, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.